Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C akan membahas jurnal tentang penentuan koefisien fenol pembersih lantai dengan kandungan benzalkonium klorida 1,5% terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Baik, di sini saya sebagai moderator. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Ernanda Putri dengan NIM 23110044. Saya Zaidatul Rahma dengan NIM 23110041. Saya Afrilia Pratiwi dengan NIM 23110043. Saya Nabila Gedira dengan NIM 23110045. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan kepada Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, di sini terdapat benzalkonium klorida, yang dimana desinfektan golongan quaternary amonium yang bekerja dengan mendenaturasi protein bakteri. Penelitian ini menguji efektivitas benzalkonium klorida 1,5% terhadap Pseudomonas aeruginosa menggunakan uji koefisien fenol pada konsentrasi 1/40 hingga 1/140. Hasil menunjukkan nilai koefisien fenol 0,72 yang berarti kurang efektif dibanding fenol, kemungkinan karena resistensi bakteri. Pembersih lantai berbahan benzalkonium klorida 1,5% dinilai kurang efektif membunuh P. aeruginosa. Di sini mempunyai latar belakang yaitu infeksi nosokomial yang sering terjadi akibat kurangnya higienitas di fasilitas kesehatan. Infeksi yang didapat pasien selama perawatan dan disebabkan oleh mikroorganisme termasuk Pseudomonas aeruginosa. Mikroorganisme ini sering ditemukan di lingkungan lembab, seperti lantai rumah sakit dan kamar mandi. Pencegahan infeksi membutuhkan pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi rutin menggunakan desinfektan seperti benzalkonium klorida yang bekerja dengan mendenaturasi protein bakteri. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas pembersih lantai berbahan aktif benzalkonium klorida 1,5% terhadap P. aeruginosa menggunakan metode koefisien fenol. Terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu berapakah nilai koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% terhadap Pseudomonas aeruginosa. Tujuan penelitian pada umum menetapkan nilai koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% terhadap Pseudomonas aeruginosa. Khusus 1. Menentukan pengenceran tertinggi pembersih lantai yang efektif membunuh P. aeruginosa. 2. Menentukan waktu tercepat pembersih lantai untuk membunuh P. aeruginosa. Di sini terdapat beberapa manfaat penelitian, yaitu bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dalam penelitian mikrobiologi. Bagi institusi, memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang desinfektan lain. Bagi masyarakat, memberikan informasi tentang efektivitas pembersih lantai dengan benzalkonium klorida 1,5% terhadap P. aeruginosa. Koefisien fenol mengukur kemampuan desinfektan membunuh mikroorganisme dibandingkan dengan fenol sebagai standar. Metode ini diperkenalkan oleh Riedel dan Walker 1903, menilai efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi dan waktu. Rindawati 2012, Pin Oil 2,5% efektif melawan E. coli 1,67-2 dan S. aureus 1,33-1,75. Didi Setiawan dan kawan-kawan 2013, Kapori 4 hidrogen peroksida dan reagen Peton 6 efektif membunuh Salmonella typhosa dan S. aureus. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrilia Pratiwi. Kepada Afrilia dipersilahkan. Selanjutnya, desinfektan. Desinfektan adalah zat yang membunuh sebagai biasa mikroorganisme patogen kecuali spora. Proses desinfeksi berbeda dengan sterilisasi. Dengan membasmi semua mikroorganisme, beberapa desinfektan dapat membunuh spora dengan waktu paparan lebih lama. Manfaat desinfektan. Desinfektan digunakan
pada permukaan benda mati untuk membersih lingkungan seperti peralatan rumah tangga, lantai, dan alat kesehatan. Berbeda dengan antiseptik yang digunakan pada jaringan hidup untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Klasifikasi desinfektan. Yang pertama, high level, membunuh semua mikroorganisme termasuk spora pada konsentrasi atau waktu tertentu. Yang kedua, intermediate level, membunuh bakteri, vegetatif, beberapa virus, jamur, tetapi tidak spora. Yang ketiga, low level, membunuh bakteri, vegetatif, beberapa virus, dan jamur, tetapi tidak spora. Selanjutnya, kriteria desinfektan ideal, spektrum luas, aksi cepat, non-toksik, ramah lingkungan, larut air, stabil, kompatibel dengan bahan lain, tidak korosif, dan aman untuk berbagai permukaan. Penggunaan desinfektan sering dikombinasikan, terutama di fasilitas kesehatan dengan konsentrasi dan jenis yang sesuai. Jenis-jenis desinfektan. Yang pertama alkohol, yang kedua klorin, yang ketiga formaldehid, yang keempat glutaraldehid, yang kelima hidrogen peroksida, keenam iodofor, yang ketujuh OPA, yang kedelapan asam perasetat, yang ke-9 asam parasetat, yang ke-10 bakterisida, yang ke-11 QAC. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja desinfektan. Yang pertama, karakteristik mikroorganisme, jumlah, jenis, resistensi, dan lokasi mikroba mempengaruhi efektivitas. Yang kedua, faktor desinfektan yang konsentrasi, waktu paparan, tegangan permukaan, dan stabilitas larutan. Metode uji desinfektan. Yang pertama, carrier test, yaitu menggunakan kain yang dikontaminasi bakteri, diberi desinfektan, lalu diuji pertumbuhan bakteri di media. Digunakan untuk menentukan konsentrasi dan waktu paparan efektif. Yang kedua, suspension test. Kultur bakteri dicampur dengan larutan desinfektan, hasilnya dievaluasi secara kualitatif atau koefisien fenol dan kuantitatif atau mikrobicidal efektif. 3. Capacity test, yaitu menguji kapasitas desinfektan membunuh bakteri dengan penambahan bertahap hingga efektivitas menurun. Yang keempat, practical test, yaitu menguji efektivitas desinfektan dalam kondisi nyata menggunakan permukaan yang terkontaminasi, lalu dibilas dan diuji keberadaan mikroorganismenya. Yang kelima, in-use test, yaitu memeriksa kontaminasi pada desinfektan. Desinfektan terkontaminasi jika terdapat lebih 5 koloni bakteri pada media nutrisi setelah inkubasi. Selanjutnya, mekanisme kerja, yaitu yang pertama konsentrasi rendah, yang kedua konsentrasi tinggi, yang ketiga bersifat kationik, yang keempat aplikasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaidatur Rahma. Kepada Zai dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini ada morfologi, yaitu bakteri gram negatif berbentuk batang atau 0,6 mikrometer dikali 2,2 mikrometer, berflagel tunggal, tidak berspora. Ciri-ciri yaitu mempunyai aerob obligat, tumbuh optimal pada suhu 37 sampai 42 derajat Celcius. Di sini ada klasifikasinya, yaitu divisi Protophyta, kelas Schizomycetes, ordonya Pseudomonadales, familia Pseudomonadaceae, jenisnya Pseudomonas, spesies Pseudomonas aeruginosa. Di sini menghasilkan pigmen khas, yaitu ada
piocyanin, yaitu mempunyai warna biru, tidak fluoresen. Yang kedua ada pioverdin, yaitu berwarna hijau atau fluoresen. Yang ketiga ada piorubin, itu berwarna merah, piomelanin berwarna hitam, koloni berwarna kehijauan dan berbentuk bulat, habitat itu lingkungan lembab atau alat bantu napas atau di wastafel dan kamar mandi. Resistensi itu tahan terhadap banyak disinfektan dan antibiotik, efektif dibunuh dengan fenol, beta-glutaraldehyde, dan air mendidih. Di sini ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada desain penelitian, yaitu desain penelitian ini adalah deskriptif. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilakukan pada Agustus-Oktober 2015 di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif, Hidayatullah, Jakarta. Sampel penelitian pembersih lantai dengan kandungan benzakolnium klorida 1,5%. Faber penelitian itu ada dua, yaitu ada variabel bebas, yaitu di mana pembersih lantai dengan benzalkonium klorida 1,5%. Variabel terikat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Di sini ada alat dan bahan, yaitu di sini ada alat tabung reaksi, rak tabung, OC, Bunsen, cawan Petri, mikropipet, timbangan digital, inkubator, autoclave, oven, dan lain-lain. Di sini ada bahan, yaitu yang pertama ada pembersih lantai benzalkonium klorida 1,5%, serbuk fenol, nutrien agar, nutrien broth, larutan NaCl steril, larutan standar epsiparlan 0,5, biakan bakteri Pseudomonas aeruginosa, ATCC, dan lain-lain. Di sini ada cara kerja, yaitu yang pertama sterilisasi alat dan bahan, itu dengan mencuci alat lalu sterilisasi menggunakan autoclave atau oven. Yang kedua ada pembuatan media perbeningan, media nutrien broth dan nutrien agar disterilisasi dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan cawan Petri. Yang ketiga pembuatan stok bakteri, yang dimana Pseudomonas aeruginosa ditubuhkan pada media nutrien agar selama 24 jam di inkubator. Yang keempat persiapan sampel dan standar uji, itu dimana larutan pembersih lantai dan fenol disiapkan dengan berbagai konsentrasi dan bakteri diuji pertumbuhan bakteri dinilai berdasarkan kekeruhan tabung yang menunjukkan adanya atau tidak adanya pertumbuhan. Saya ada manajemen data, yaitu hasil kekeruhan tercatat dalam Pada uji terhadap daya bunuh fenol didapatkan hasil, yaitu daya bunuh tercepat fenol terhadap Pseudomonas aeruginosa, yaitu pada menit kelima pada pengenceran 1:100 dan daya bunuh terlama pada menit ke-30 pada pengenceran 1:20 seperti yang tertera pada tabel selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya itu pembahasan. Zalkonium klorida memerlukan konsentrasi lebih tinggi dan waktu lebih lama untuk membunuh Pseudomonas aeruginosa dengan nilai koefisien fenol di bawah 1, menunjukkan efektivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan fenol. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Pseudomonas aeruginosa lebih resisten terhadap disinfektan seperti benzal. Bakteri gram negatif Pseudomonas
mengurangi penetrasi agen antimikroba, meningkatkan resistensi terhadap desinfektan. Selain itu, Pseudomonas aeruginosa memiliki resistensi intrinsik, accurate resistency, dengan resistensi genetik yang memperburuk efektivitas desinfektan. Penelitian menunjukkan bahwa bakteri yang resisten memiliki kandungan fosfolipid dan lemak seluler lebih tinggi, mengurangi kemampuan benzel klorida untuk menembus dinding sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenceran 1/60 dengan waktu 5 menit adalah yang paling efektif. Namun, penelitian ini terbatas pada pengujian terhadap Pseudomonas aeruginosa saja dan belum mencapai efektivitas terhadap mikroorganisme. Kesimpulannya, koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% terhadap Pseudomonas aeruginosa adalah 0,72, menunjukkan bahwa desinfektan ini kurang efektif membunuh bakteri tersebut. Pengenceran tertinggi yang efektif membunuh bakteri adalah 1/100 dengan waktu 20 menit. Sarannya, penelitian lanjutan diperlukan untuk menemukan desinfektan yang lebih efektif, terutama untuk bakteri resisten. Kedua, uji koefisien fenol lanjutan pada mikroorganisme lain juga perlu dilakukan. Yang ketiga, untuk penggunaan pembersih lantai disarankan menggunakan tutup botol untuk 6